Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini? Yang bersukacita silakan lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menenangkan hati kita arahkan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak saat ini masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ambil alih hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus oleh kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, Bapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan.
Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berkata di atas pujian kami di dalam nama Yesus. Bahkan kami rindu berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang masih belum sampai di tempat ini. Apapun keberadaan mereka saat ini, Kau Maha Tahu. Kau Bapa yang akan mengirim langkah-langkah mereka untuk memiliki kerinduan untuk datang ke rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu, bersekutu bersama di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mereka terus bersorak-sorai memuji dan memuliakan Nama. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan.
kami persembahkan dari tempat ini kepada Bapa di dalam nama Yesus. Pujian, syukur, hormat kami persembahkan kepada Raja kami Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama dengan Roh Kudus kami memuji, kami menyembah dari tempat ini. Dan kami tahu hidup kami hanya satu, berfungsi untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan, mengagung-agungkan nama-Mu ya Tuhan di hari sahabatnya Bapa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah Roh Kudus kepada kami melalui lidah bibir hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Saat ini kami percaya, hamba mohon belas kasih, pertolongan, kasih karunia, hikmat, pengertian yang daripada Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupanku, khususnya lidah bibir hamba ini. Pikiran manusia aku tolak, perkataan manusia aku tolak dalam nama Yesus. Tapi yang berbicara, yang berakar di dalam hati, pikiran, di dalam mulut dan keluar melalui lidah ini hanya perkataan daripada Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan kami mau mendengar firman Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan untuk menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Firman yang hidup, firman yang ajaib, firman yang kuat, firman yang mengatur kehidupan kami. Kami mau dengar, kami siap. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tim. Selamat siang, shalom. Shalom. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kecewa. Kecewa. Jadi perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah kenapa orang kecewa? Adakah orang yang kecewa? Kenapa orang kecewa? Kalau kecewa berarti ada sesuatu di balik daripada kekecewaan itu. Pasti ada masalahnya. Kenapa dia kecewa? Pasti ya. Karena nggak mungkin orang kecewa tanpa ada masalah. Tapi apakah harus kecewa itu kita pertahankan? Sepertinya kita yang benar, sepertinya hanya kita yang benar, sepertinya hanya kita yang bisa. Dari kekecewaan timbullah buah dosa. Dari kekecewaan timbullah persepakatan hati dan pikiran. Itu dari kecewa dulu. Dari kecewalah keluar perkataan. Perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dasar kecewa membuat segala sesuatunya bisa berubah. Percaya? Dari kecewa, dari sakit hati, karena dari kecewa dulu, sesudah kecewa sakit hati. Kenapa bisa kecewa? Karena ada api, ada permasalahan timbul di dalamnya. Baik. Untuk itu mari kita baca satu firman Tuhan di dalam Matius. Matius 11
ayat 6. Matius 11 ayat 6, demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Sekali lagi saya baca buat kita semua. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Titik. Di situ dulu. Orang yang kecewa, kalau kecewa kepada manusia, pasti perkataan daripada yang kecewa ini tadi, saya tidak sangka. Kenapa dia kecewa? Karena dia tidak bisa memikirkan hal-hal yang seperti apa yang dia pikirkan terhadap orang itu. Itu gembala loh. Itu pendeta. Kok bisa-bisanya seperti itu pendeta? Kok bisa-bisanya seperti itu gembala? Kecewa. Kita bisa kecewa nggak di sini? Bisa kan? Bisa kecewa. Karena kenapa? Kecewa datang karena tidak sesuai dengan pola pikir kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan rencana kita. Contoh. Saya bikin satu contoh. 2016 saya rencana kami mau membangun salah satu hotel di Klaten. Di Jogja dulu. Itu 2016. Saya pikir waktu itu saya akan menjadi orang kaya. Dari Jakarta ke Klaten mungkin 1 bulan 4 kali PP. Naik mobil. Saya pikir saya akan menjadi orang kaya di tahun 2000. Paling tidak tahun 2017-18 saya jadi orang kaya. Karena saya sudah punya hotel di Jogja. Kami sudah cek tempatnya bagus. Bagus. Secara pola pikirku, secara pola pikir kami tim yang ada dari sini adalah pasti terjadi. Yakin benar pasti terjadi. Waktu itu tahun 2016 itu hotel yang termahal di Jogja itu adalah Hotel Tentrem. Dan disitulah kami nginap. Tahun 2016 itu hotel yang termahal di Jogja adalah Hotel Tentrem. Kalau kita nginap di situ orang pun berdatangan, oh pasti orang kaya ini. Ujung-ujungnya yang saya pikirkan tadi saya pasti orang menjadi orang kaya, tidak terjadi. Ada kecewa di situ. Aku kan sudah doa, Tuhan, kok nggak dijawab sih doanya? Pasti ada permasalahan, maka kita bisa kecewa kepada Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, saya pikir tahun 2000, paling lama tahun 2019 saya menjadi orang kaya karena sudah punya hotel. Bukan pemegang sahamnya, tapi saya sudah pasti menikmati hotel yang ada di situ. Karena kenapa? Semua akomodasi yang kami keluarkan selama ini saya yang tanggung. Puji Tuhan, hotelnya tidak terjadi, rumah sakitnya juga di Klaten tidak terjadi, maka saya menjadi orang yang sangat bodoh menurut pola pikir saya. Kalau kecewa sih, kecewa pasti ada. Karena tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tidak sesuai dengan apa yang saya sudah keluarkan untuk rencana pembangunan
hotel dan rumah sakit. Puji Tuhan tahun 2010 kalau nggak salah, tahun 2000 berapa itu yang kami sama istri ada teman-teman kami ke Klaten ngelihat proyek itu rumah sakit, sepertinya udah gundukan, udah belukar semua di situ di Klaten. Dalam hatiku, apa mau dikata lagi? Tapi di dalam permasalahan ini maka timbullah persoalan ke belakang. Disitulah saya kalau kecewa ada, tapi yang ada waktu itu adalah rasa takut, rasa bersalah. Puji Tuhan hari ini firman Tuhan ini berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Orang kecewa murtad. Kenapa murtad? Karena dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, dia aktif untuk baca firman Tuhan, tapi kenyataannya yang dia hadapi tidak seperti apa yang dipikirkannya. Itu dasarnya kecewa. Maka sesudah dia kecewa, tidak ada Tuhan lagi. Kalau sudah tidak ada Tuhan lagi, maka dia akan menjadi berubah iman, percaya kepada Tuhan. Murtad. Banyak orang murtad? Banyak. Ada pendeta? Ada. Ada hamba Tuhan? Ada. Kenapa? Karena kecewa. Kecewa terjadi karena tidak sesuai dengan pola pikirnya, tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Berarti di sini adalah orang kecewa karena keegoisannya. Keegoisannya dan kebodohannya lah dia membuat menjadi kecewa. Ini firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan dengan tegas, orang yang kecewa pasti sakit hati kepada Tuhan. Karena kenapa sakit hati? Karena tidak seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang dia mau Tuhan lakukan atas kehidupannya. Oh, mungkin di YouTube kita nanti orang lihat, serem kali bapak ini ngomong katanya. Pasti orang kecewa karena keegoisannya. Kenapa terjadi? Ya karena tidak sesuai apa yang dipikirkannya, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupannya. Maka dia kecewa kepada Tuhan. Di bawahnya, dan menolak aku. Ya, tapi kalau sudah kecewa, kemungkinan besar akan menolak Tuhan. Banyak terjadi seperti itu sekarang. Menolak Tuhan karena kecewa. Karena tidak seperti apa yang diinginkannya dalam kehidupannya. Maka di sini Yohanes Pembaptis berkata, menulis kepada kita di tempat ini, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Berbahagialah orang biarpun di dalam kehidupannya mengalami suka duka, gelombang maut sekalipun yang ingin menerpa kehidupan kita hari ini. Berbahagialah karena engkau tidak kecewa kepada Tuhan. Kalau kecewa, berarti, sekali lagi saya tegaskan, egoisnya masih tinggi. Mulai hari ini matikan egois kita, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, rasa kecewa, rasa sakit hati,
tidak ada lagi timbul dalam kehidupan kita. Itu yang dituliskan Rasul Paulus, Yohanes Pembaptis untuk kita hari ini. Jangan kecewa mengiring Tuhan. Jangan kecewa mengiring Tuhan. Apapun permasalahannya saat ini yang kita hadapi, hanya kita yang tahu. Orang mungkin gak tahu. Apa persoalan kita? Orang tidak tahu. Karena tidak ada yang tahu isi hati kita. Isi hati kita hanya Roh Kudus. Kalau kita kecewa berarti Roh Kudus juga kita tinggalkan. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita tinggalkan karena kita kecewa. Maka Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan kecewa. Kecewa adalah membawa satu kebinasaan di dalam kehidupan kita. Karena sudah kecewa, maka luka yang ada sulit untuk menyembuhkannya. Kenapa sulit menyembuhkannya? Karena kekecewaan, kalau kecewa kepada manusia kemungkinan besar mudah untuk, tapi kalau kecewa kepada Tuhan sulit untuk menyembuhkannya. Lebih baik nggak usah ke gereja-gereja lagi lah. Nggak usah lah ke Tuhan-Tuhanan deh. Nggak usah Alkitaban deh. Nggak usah. Karena kenapa? Kecewa. Kalau kecewa, upahnya tidak ada. Apa yang kita lakukan selama ini, kalau kecewa, upahnya tidak diperhitungkan Tuhan. Orang yang baik-baik saja, orang yang mengikut Tuhan aja, tidak penuh Roh Kudus saja seperti 5 orang bodoh. Tidak ikut di dalam gerbongnya yang kemarin, satu gerbong itu tidak masuk gerbong. Baik, kita baca di dalam satu firman Tuhan lagi. Ini adalah kisah bagaimana Rasul Paulus melakukan banyak kegiatan-kegiatan ini untuk pemberitaan firman. Tapi di dalam pemberitaan firman, para murid-murid Tuhan, pada soko-soko guru tidak mengakui. Bukan tidak mengakui, belum mengakui siapa Rasul Paulus. Karena kenapa? Karena dipertandakan bahwa kawan itu sudah banyak membunuh, banyak memenjarakan, terutama Saulus. Paulus ada di situ waktu Saulus digoreng. Saulus ada. Saulus itu adalah Paulus. Stefanus ya. Stefanus yang dibunuh. Saulus yang namanya Paulus ada di situ. Makanya pada soko-soko guru Petrus, Yohanes dengan ke-12 muridnya susah menerimanya. Tapi akhirnya mereka berdamai karena kasih karunia Tuhan. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 4. Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Sekali lagi, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar lagi. Di mana Rasul Petrus diterima oleh soko guru, maka Rasul Paulus merasakan begitu. Hatinya bergembira. Rasa kecewanya tadi, rasa khawatirnya tadi, karena dia mengingat masa lalunya.
berubah menjadi satu kesatuan kegembiraan yang ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kenapa? Karena diterima oleh Soko Guru. Paulus dan Petrus dan Yohanes berjabat tangan. Mereka mengakui adalah Rasul Paulus sah menjadi rasul seperti ke-12 murid Tuhan Yesus. Jadi di dalam hal ini Rasul Paulus juga rasa-rasanya kalau tidak diterima oleh Soko Guru, ya mungkin dia percaya dengan Tuhan, Tuhan pasti menerimanya. Tapi di dalam dunia pelayanan, kalau tidak ada sepertinya diakui, sepertinya kurang mantap. Itulah yang dirasakan Rasul Paulus. Maka dia bilang begini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kemurahan Allah itu berarti murid-murid Tuhan Yesus menerima Rasul Paulus masuk ke dalam, menjadi rasul yang diakui oleh para Soko Guru. Diakui, perlu diakui. Biarpun ini pelayanan, perlu diakui. Kenapa perlu diakui? Karena memang harus ada itunya, harus ada payungnya. Begitu hebatnya Rasul Paulus melayani sampai ke Asia, dia merasa belum puas tanpa ketemu dengan Soko Guru. Oleh daripada itu, dia berkata, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan membukakan, Tuhan membuat hati rasul-rasul, Soko Guru, baik kita terima dia. Karena dia juga sudah melayani, dia sudah melakukan keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan melalui Rasul Paulus. Jadi hari ini mari, kalau soal penderitaan, kemungkinan besar di dalam firman Tuhan ini, penderitaan yang paling banyak dialami oleh Rasul Paulus. Kalau Soko Guru nggak begitu banyak penderitaannya, karena mereka memang sudah langsung orang-orang tahu, karena berdampingan langsung dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat mereka. Karena kenapa? Tuhan ada dalam mereka, berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Malah mereka yang tidak percaya, siapa temannya berjalan? Mereka tidak percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Hari ini mari kita mulai membuka wawasan kita kepada Tuhan bahwa kehidupan ini jangan dibatasi dengan pola pikir kita saja. Jangan kita mau semau gua aja di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau orang itu salah, langsung kita vonis, kau salah, aku tidak suka, kau begini, kau begini. Jangan. Belajarlah kita menjadi orang yang seperti Rasul Paulus. Belajarlah kita menjadi orang yang tegar. Belajarlah kita menjadi orang yang kuat. Orang kuat tidak akan pernah kecewa. Contoh Abraham. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tapi dia kuat dan tegar dan mendapatkan Ishak. Dia kuat, dia tegar,
Karena dia intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, biarpun tidak seperti apa yang saya pikirkan tadi, bahwa tahun 2019 pasti saya orang kaya. Tapi karena berhubung, karena persekutuan dengan Tuhan ada di dalam kehidupan ini, maka saya tidak kecewa. Yang saya alami sangat-sangat sulit sebenarnya, tapi saya percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi, asal tidak kecewa. Karena kalau kecewa, upahnya tidak ada. Upahnya hanya kecewa, sakit hati, dan bisa menjadi kita orang yang tidak ada keinginan lagi di dalam kehidupan kita. Semua sama. Kau menyakiti, kau menyakiti, kau menyakiti, kau menyakiti. Semua di sekeliling kita menyakiti, sepertinya menyakiti kita. Berarti kita diintimidasi oleh sakit hati. Mulai hari ini jangan pernah ada hati kita diintimidasi oleh satu keadaan yang kecil. Satu keadaan yang kecil inilah yang bisa iblis menambah, menjadi besar, menjadi banyak. Ingat, dari perkara kecil lah. Tidak mungkin dari perkara besar dulu, tidak mungkin. Dari perkara kecil lah iblis tanamkan jarumnya. Dari persoalan kecil lah, dari permasalahan yang sebenarnya tidak penting dipermasalahkanlah, itu timbul menjadi sakit hati. Tidak pernah menjadi persoalan besar sekali. Tidak. Iblis itu tahu. Jangan kita pura-pura ke gereja, tapi ada di dalam kehidupan orang Kristen banyak seperti itu. Iblis mencuri kemuliaan. Iblis mencuri damai sejahtera. Iblis mencuri sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Iblis ambil. Terus kita mengikuti, kita kalah. Makanya di dalam Matius tadi, berbahagialah orang yang tidak menolak Tuhan. Saya ubah di sini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak pernah kecewa. Upahmu besar di sorga. Berbahagialah orang yang tidak pernah mengambil pusing soal kehidupan dunia. Berbahagialah orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa. Boleh pendeta, hamba Tuhan yang menyenggol hati kita. Mungkin perkataannya menyenggol hati kita, perbuatannya menyenggol hati kita.
Ini hamba Tuhan. Kakak kita, adik kita, mama kita, siapapun yang menyenggol hati kita. Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah kecewa. Upahmu kecewa tidak ada. Haleluya. Jadi, arti daripada segala sesuatu hari ini adalah berbahagialah orang yang menerima Tuhan. Berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan, baik firman itu menyenggol, baik firman Tuhan itu menampar, baik itu firman Tuhan itu menendang seperti itu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Berdosalah orang yang kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sakit hati kepada Tuhan. Hari ini kita belajar supaya tidak pernah ada lagi timbul sakit hati, tidak ada lagi pernah timbul rasa kecewa kepada Tuhan. Camkan, pikirkan, praktekkan. Camkan, pikirkan, praktekkan. Camkan, pikirkan, praktekkan. Jangan asal dengar. Karena sakit hati tidak bisa asal dengar. Camkan, praktekkan. Camkan, pikirkan, praktekkan. Jangan pernah sakit hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur jika pagi hari kami mengingatkan kami untuk menjadi kecewa dengan setiap proses hidup yang kami alami, dengan setiap pergumulan yang kami hadapi, ataupun dengan sekeliling kami yang seakan-akan menekan kehidupan kami. Ampuni kami Bapak jika kami pernah kecewa terhadap Engkau ya Allah. Kembali murnikan kami saat ini, kembali memulihkan setiap hati kami. Biarlah hati kami menjadi hati yang baru, hati yang diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman. Kami memberkati beliau dalam kesehatan, berikan umur yang panjang, berikan kekuatan selalu, hikmat marifat senantiasa menghidupkan beliau. Biarlah Engkau terus memakai beliau sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan berikan terbaik bagimu. Berkati setiap tangan-tangan yang memulai hari ini, Bapa yang tidak bisa beri. Berkati setiap kami dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Tuhan Kau berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kantong bersemangat dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Kita mau berkata bersama ajaib karya Tuhan dalam kehidupan kita. Besar dan ajaib karya
menyatukan hati kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau layak disembah, ditinggikan Tuhan. Kami berdoa siang hari ini untuk Indonesia Tuhan. Biarlah hujan pertobatan keselamatan terjadi dalam nama Yesus. Biar Indonesia Tuhan menyembah satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja saat ini atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Roh Kudus dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Buat pemimpin kami dari yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri Tuhan, MPR, DPR, DPD Tuhan, bahkan semua Tuhan Yesus yang bekerja di Polri, TNI Tuhan, sampai kepada Tuhan pemimpin terendah di bangsa ini. Tentunya kami berdoa Tuhan, roh takut Tuhan ada di hati mereka dalam nama Yesus. Dan segala keputusan yang mereka ambil, Tuhan mensejahterakan rakyat yang dipimpin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sangat baik, menasihati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini, agar kami buang rasa kecewa Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan kami Tuhan tidak menolak Engkau. Kami tahu ada Roh Kudus menolong kami, agar kami saat ini dipulihkan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan, kecintaan kami kepada firman-Mu Tuhan, kecintaan kami Tuhan untuk mendengar, melakukan firman-Mu, maka hidup kami berbahagia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah firman siang hari ini temat-terai di hati kami. Kami bawa itu Tuhan Yesus di dalam rumah tangga kami, di rumah kami, dimanapun kami berada Bapa. Biar nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Tom Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati secara berlimpah dalam nama Yesus. Pakai Tuhan menjadi pemberita firman-Mu. Orang yang tidak mengerti menjadi mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, jemaat yang mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu ini diberkati Tuhan, bertumbuh iman percayanya kepada Engkau dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatannya Bapa dalam nama Yesus, biar terus sehat, jauh dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Biar di akhir zaman ini terus Tuhan bergelora hatinya, mengasihi Engkau, melayani Engkau, melayani jemaat-Mu, melayani jiwa-jiwa yang kemana Tuhan utus di dalam nama Yesus. Menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan, di mana Tuhan utus dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keluarga, istri, anak-anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa juga keluarga ini keluarga yang suka beribadah kepada Tuhan, suka Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan, mantunya Tuhan Yesus, anaknya yang bekerja, Tuhan buat berhasil yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Dalam pertumbuhan Tuhan Yesus, cucunya juga biar sehat, menjadi anak kecintaan kepada Tuhan, cinta kepada keluarganya, mama papinya dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di kota Depok Bapa, berdoa untuk pemimpin kota Depok Tuhan. Biarlah senantiasa roh takut Tuhan itu ada di hati mereka dalam nama Yesus. Biar mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan yang sang pemilik Tuhan segalanya, bahkan kota Depok di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk rakyat yang ada di kota Depok ini Tuhan, terkhusus mereka yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lawatan Roh Kudus terjadi siang hari ini dalam nama Yesus. Biar kaum kedar yang ada di kota Depok ini Tuhan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, percaya di hati, mengaku dengan mulut, benarlah Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang mereka harus sembah dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Genapi firman-Mu Tuhan, genapi Tuhan. Biar Tuhan bertambah bilangan orang yang percaya kepada-Mu siang hari dari kota kami Depok di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa juga bangsa Israel, umat pilihan-Mu, damai sejahtera atas Israel. Biarlah Tuhan Yesus, hujan pertobatan keselamatan terjadi bagi mereka juga Tuhan. Mereka Tuhan Yesus yang rasa hati dilembutkan hatinya siang hari ini untuk menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan kami siang hari ini, gereja-Mu dari tempat ini kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin.
Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah berkat yang daripada sorga, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tangan kiri, tangan kananmu membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.